semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syifa Nazwa Syaya Santoso dari kelompok merah R1C. Jadi aku mau bikin video ini karena aku mau nge-review materi apa aja sih yang aku dapat selama Basic Organization 9.0. Oke teman-teman, di sini aku mau ngejelasin materi yang aku dapat. Yang pertama itu materi Public Relation. Apa sih Public Relation itu sendiri? Public Relation adalah upaya perusahaan untuk memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan kepada berbagai pihak atau pemangku kepentingan. Jadi ada 5 skills yang harus kita capai menjadi Public Relation. Yang pertama itu kemampuan menulis, kemampuan manajemen krisis, public speaking, media literasi digital, dan yang terakhir kemampuan analisis. Oke teman-teman, di sini aku bakal nge-review materi yang kedua, yaitu komunikasi bisnis dan content creator. Apa sih komunikasi bisnis itu tersendiri? Komunikasi bisnis yaitu gimana caranya kita ngobrol dan menyampaikan pesan yang baik dan profesional di dunia kerja. Jadi nanti kita bisa negosiasi dan kita bisa ngobrol sama klien atau atasan kita. Dan yang kedua yaitu content creator. Content creator ini yang dimana kita berbasis media dan kreatif di dunia digital. Jadi kita nanti belajar gimana sih caranya kita bikin konten seperti video, foto, caption, dan lain-lain. Dan gimana caranya kita ngerti buat orang tertarik sama konten kita. Materi yang ketiga yaitu wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan mencerminkan cara pandang kita dan pemahaman tentang kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia untuk menanamkan jiwa dan karakteristik. Ada 4 konsensus dasar. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar atau UUD, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI. Untuk mencapai tujuan nasional dengan memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Materi yang keempat yaitu nilai dasar organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi adalah suatu ruang lingkup atau wadah yang mempunyai arah untuk mencapai tujuan bersama antara ketua dan anggota organisasi di sebuah kampus. Ada 3 nilai dasar organisasi, yaitu prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam perilaku, keputusan, dan yang terakhir arah dalam organisasi. Dan nilai-nilai yang tercantum yaitu kejujuran, integritas, profesionalisme, kerjasama, dan pelayanan. Jadi ada 5 nilai yang tercantum ya teman-teman. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, ini materi selanjutnya yaitu kemahasiswaan. Ini sudah materi yang kelima. Jadi aku bakal ngejelasin satu-satu apa sih kemahasiswaan itu. Di sini maha itu yang paling tinggi, siswa itu pelajar, kemahasiswaan itu peserta didik yang tercantum dalam administratif. Filosofinya itu memukul tanggung jawab untuk intelektual dan moral, dan tujuannya itu menjadi insan bertakwa dan berbudi luhur. Oke, selanjutnya yaitu ada 4 skills yang harus dimiliki sebagai mahasiswa. Yang pertama berpikir logis, berinovasi, menyampaikan ide, dan bekerja dalam tim. Next, materi selanjutnya. Oke, lanjut di materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Tridharma Kosgoro dan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi Tri itu 3 ya, 3 hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, dan Dharma itu kewajiban. Dan ada 3 yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tapi ada 3 juga nih yang bakal dibahas sama Tridharma Kosgoro, dan ini wajib. Yang pertama itu pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. Oke, masih sama yang kita bahas, tetap Tridharma, tapi kita kali ini bakal ngebahas implementasi Tridharma Kosgoro, yaitu ada 4. Yang pertama, literasi digital untuk masyarakat. Yang kedua, riset media sosial. Yang ketiga,
pendampingan umum dalam branding digital, dan yang terakhir kampanye sosial kolaboratif. Next. Dan yap, sudah di materi yang terakhir, materi yang ketujuh. Yeay, kita bakal ngebahas creative thinking. Apa sih creative thinking itu? Siapa yang tahu? Aku bakal ngebahas kok, tenang. Jadi creative thinking ini yaitu kemampuan untuk menciptakan ide baru atau suatu yang baru melalui proses berpikir. Ada 4 kata kunci dari creative thinking, yaitu kemungkinan, unik, berpikir, dan ide baru. Ada 5 ciri-ciri creative thinking, yaitu fluency, flexibility, organization, elaboration, and the last, curiosity. Oke teman-teman, dari yang kita bahas ini pembahasan terakhir yaitu kegunaan creative thinking. Di sini ada 5. Yang pertama, mengatasi masalah. Yang kedua, adaptasi dalam dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Yang keempat, inovasi dalam tugas dan organisasi. Dan yang terakhir, membangun personal branding yang stand out. Oke teman-teman, sekian dari saya Shivana Zocaya Santoso. Ini review materi dari saya tentang semua yang dibahas dalam Basic Organization 9.0. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang berlibat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.